Selamat datang kembali di Kala Misteri bersama gua Mr. Kamis yang akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Hari ini gua pengen ngajak kalian semua menutup mata kalian. Bayangkan kalian berada di sebuah tempat yang asri, luas, banyak pepohonan yang menjulang tinggi, dan berbagai macam binatang tinggal di dalam tempat ini. Sangat indah, bukan? Apakah kalian tahu apa tempat yang gua minta kalian bayangkan? Ini adalah Taman Nasional Alas Purwo. Tidak menyangka, bukan? Di balik keindahan bayangan kalian, ada sebuah misteri. Misteri tersebut akan kita bahas di episode kali ini. Jadi, jangan nonton video ini sendirian. Taman Nasional Alas Purwo, salah satu hutan yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur, dengan luas sebesar 43.420 hektar ini, pasti akan ada sesuatu yang menarik perhatian gue. Apa yang kalian pikirkan? Apalagi kalau bukan hal-hal mistis dan gaib yang menyelimuti tempat ini. Untuk yang tidak tahu, Alas Purwo sendiri diresmikan menjadi hutan di tahun 1992. Tapi sebelum itu, siapa yang tahu apa saja yang ada di hutan ini? Arwah-arwah yang tidak tenang pastinya. Mereka akan menjadi penunggu di dalam hutan ini, ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan beberapa oknum di tempat ini. Hutan ini langsung dikenal dengan kekentalan mistisnya. Apa saja aktivitas sehingga tempat ini dikenal dengan kekentalan mistisnya? Tentu saja, banyak sekali orang bersemedi di tempat ini. Terbukti dengan banyaknya ditemukan gua-gua untuk mereka bersemedi. Tapi ada juga yang mencari wangsit, ilmu gaib, atau ilmu hitam. Ilmu hitam, terutama di malam satu suro, orang-orang akan berkumpul di taman ini dan bersemedi. Bahkan ada kabar kalau Bung Karno pernah datang ke hutan ini untuk bersemedi. Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, datang untuk bersemedi. Percaya atau tidak percaya, gue serahkan ke kalian. Tulis di kolom komentar di bawah ini pendapat kalian. Tidak hanya semedi saja, tempat ini juga dijadikan untuk tempat pesugihan. Pesugihan adalah sebuah ritual yang dipercayai untuk bisa digunakan memperoleh kekayaan secara instan. Biasanya dengan bantuan makhluk gaib ataupun seperti jin dan yang lainnya. Ada sebuah tempat di mana tempat ini bukan hanya untuk berziarah saja, tapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan untuk ritual pesugihan, membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Tempat pesugihan tersebut adalah sebuah makam sepanjang 7 meter yang dinamakan Makam Mbah Dowo. Makam Mbah Dowo dipercayai oleh masyarakat setempat menjadi makam dari Eyang Suryo Bujonegoro yang konon merupakan seorang misionaris agama Islam sebelum masa para Wali Songo. Ini menarik. Sedikit informasi. Tidak ada yang tahu dari mana Eyang Suryo Bujonegoro berasal ataupun waktu dia wafat. Tapi banyak yang mengatakan kalau isi dari makam ini bukanlah jenazah, melainkan tombak milik Empu Barada yang bernama Tombak Torowelang. Konon, Empu Barada menitipkan tombak ini kepada Eyang Suryo Bujonegoro untuk diserahkan kepada Raja Klungkung. Tapi Eyang Suryo Bujonegoro melanggar amanah dan tombak ini masuk ke dalam tanah tanpa bisa diambil kembali. Dan sejak itu, Eyang Suryo Bujonegoro menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga pusaka tersebut, dan tempat ini dijadikan lokasi untuk pesugihan. Dengan aktivitas tersebut, pastinya akan banyak mengundang makhluk-makhluk gaib. Banyak orang pintar pakai tanda kutip ya, bukan pintar beneran, atau paranormal yang mengatakan kalau Alas Purwo adalah yang paling berbahaya untuk dikunjungi. Banyak pengunjung yang sembrono dan bahkan menantang yang membuat para penunggu tempat ini tersinggung.
Dan pengunjung itu disesatkan oleh makhluk-makhluk ini agar tidak bisa keluar atau langsung dibawa ke alam mereka. Alam mereka. Menarik. Dengan banyaknya hal mistis dan kabar orang menghilang, tidak sulit untuk melihat Taman Nasional ini menjadi tempat yang angker dan menyeramkan. Ada pula orang pintar yang mengingatkan kalau ke Alas Purwo, datanglah dengan niat yang baik. Kalau kalian datang dengan niat yang baik, sopan dan santun, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kalian datang dengan niat buruk, maka malapetaka datang kepada kalian. Tampaknya tidak hanya di Alas Purwo. Seharusnya datang ke semua tempat harus punya niat yang baik. Bukan begitu? Tidak hanya itu saja. Sudah banyak orang-orang yang datang dan bisa membuktikan kalau Alas Purwo bukan tempat biasa. Dari berbagai macam suara halus meminta pertolongan kepada para pengunjung atau hanya berbisik nama mereka. Konon, suara-suara yang memanggil mereka adalah arwah-arwah yang masih bergentayangan karena masih ada hal yang membuat mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Lalu mereka meminta dan memaksa para pengunjung untuk menyelesaikannya. Ada satu cerita di mana ada seseorang yang tidak percaya kemistisan hutan ini, dan dia menantang penunggu yang ada di Alas Purwo dengan cara membuang air kecil sembarangan dan berkata-kata kotor, sampai dia mendengar suara geraman dan dia mencari sumber suara tersebut. Lalu yang dia lihat adalah para penunggu hutan ini, seperti seekor harimau putih besar. Dan bukan hanya harimau besar saja yang menjadi penunggu hutan ini. Menurut beberapa masyarakat yang melewati hutan ini pada malam hari, mereka juga melihat pocong, ular jadi-jadian, sampai genderuwo. Banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi di hutan ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek sendiri. Dan yang pernah punya pengalaman ke sana, silahkan komen di bawah. Hal-hal yang gue bilang tadi bisa saja terjadi kepada kalian semua yang ingin berkunjung. Tapi ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa merasa sedikit lebih aman. Mudah saja. Jaga tata tertib, tetap sopan, dan santun untuk tidak menyinggung perasaan makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Dan jangan pernah kalian menantang mereka. Jadi, inilah Alas Purwo versi Kala Misteri. Alas Purwo salah satu taman nasional di Indonesia yang asri dan indah. Tapi di saat yang bersamaan adalah salah satu tempat angker dan keramat di Pulau Jawa. Sebenarnya masih ada banyak cerita mistis di Alas Purwo yang belum diceritakan. Dan seperti biasa juga, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe untuk melihat cerita-cerita misteri lainnya dan cek Mote Official di marketplace seperti Tokopedia, Shopee untuk mendapatkan baju-baju yang limited edition. Gua Mr. Pekamis, undur diri, sampai jumpa di Kamis berikutnya.